Sebuah pesawat yang sedang terbang di atas Samudra Hindia tiba-tiba mengalami serentetan kejadian yang menegangkan. Apa yang selanjutnya terjadi pada pesawat ini? Inilah penerbangan Qantas Airways 72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini. Dan untuk kalian yang baru aja bergabung dengan channel aku, selamat datang. Aku Tamara Delv dan di video kali ini aku akan membahas sejarah penerbangan Qantas Airways 72. Kalau kalian suka mengenai sejarah dunia penerbangan, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Nah, aku akan langsung masuk ke pembahasan mengenai data pesawat sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh ATSB di tahun 2011 mengenai insiden yang dialami oleh Qantas Airways 72. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini adalah Airbus A330-303 yang diproduksi tahun 2003 dan telah mengumpulkan 20.040 total jam terbang pada saat mengalami insiden. Di dalam penerbangan ini terdapat 3 orang kru kokpit. Yang pertama adalah Captain Kevin Sullivan, merupakan mantan pilot pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat yang telah mengumpulkan 13.592 total jam terbang. Kemudian ada First Officer Peter Lipset yang merupakan mantan pilot helikopter Angkatan Laut Australia dan beliau telah mengumpulkan 11.650 total jam terbang. Dan yang terakhir adalah Second Officer Ross Health. Ia telah bekerja di maskapai Qantas Airways selama 12 bulan dan telah mengumpulkan 2.070 total jam terbang. Nah, kalau kalian ingat, aku pernah membahas mengenai insiden penerbangan Qantas Airways 32 yang terbang dengan rute Singapura menuju ke Sydney dan mengalami sebuah insiden di atas langit Indonesia. Bahkan puing-puing pesawatnya jatuh ke Batam. Lalu bagaimana dengan insiden Qantas Airways 72? Kita take off ke kronologi. 7 Oktober 2008, sebuah Airbus A330 yang dimiliki oleh Qantas Airways dengan nomor penerbangan 72 dijadwalkan terbang dengan rute Singapura menuju ke Perth, Australia. Di dalam penerbangan ini terdapat 315 orang penumpang yang terdiri dari 12 orang kru dan 303 penumpang. Qantas Airways 72 take off dari Singapura pada pukul 9.32 pagi waktu setempat. Pesawat ini akan terbang di atas Samudra Hindia menuju ke Australia Barat di ketinggian 37.000 kaki. Kita beralih ke kokpit. Ketika pesawat ini melintasi Samudra Hindia, Kapten masuk ke ruang kokpit. Saat itu Kapten baru saja selesai istirahat. Ia langsung duduk di kursi sebelah kiri dan bertugas sebagai pilot penerbang. Sementara Second Officer yang sempat menggantikannya langsung berpindah posisi duduk ke sebelah kanan, menggantikan First Officer yang akan istirahat. Cuaca pada saat itu sangat cerah dan nyaman untuk melakukan penerbangan. Pesawat ini masih terbang di atas lautan, namun tiba-tiba saja Kapten menyadari bahwa autopilot 1 tiba-tiba terputus. Hanya beberapa saat setelahnya, Kapten kemudian menonaktifkan autopilot sehingga pesawat ini terbang dengan manual. Namun tidak lama setelahnya, kru Qantas 72 ini tiba-tiba saja mendapatkan peringatan overspeed dan stall. Bahkan ICAM menunjukkan terjadi banyak kesalahan pada penerbangan ini. Kapten tidak mengerti apa yang terjadi di dalam penerbangannya, maka ia kemudian memerintahkan kepada Second Officer untuk segera memanggil First Officer yang saat itu sedang istirahat. Namun hanya beberapa detik setelahnya, pesawat ini tiba-tiba saja mengalami G-force. Dengan kata lain, seluruh penumpang yang tidak menggunakan safety belt seperti tertarik ke atas ke langit-langit pesawat secara tiba-tiba. Posisi hidung pesawat tiba-tiba saja turun dan pesawat ini mulai menukik dan mulai turun dengan sangat cepat. Tidak ada seorang pun yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi dengan penerbangan ini. Kapten yang pada saat itu kesulitan untuk bergerak berusaha dengan sangat keras untuk menggapai stick yang berada di sebelah kirinya. Usaha keras dari Kapten untuk menggapai stick itu ternyata berbuah manis. Ia dapat menggerakkan stick namun ternyata tidak ada respon dari pesawat. Hal itu diulangi kembali oleh Kapten, menggapai stick kemudian berusaha untuk menggerakkan stick tapi lagi-lagi tidak ada respon dari pesawat ini. Ia berpikir dengan sangat keras apa yang harus ia lakukan hingga bisa menormalkan penerbangan ini. Dan terakhir kalinya ia melepaskan sticknya kemudian menggapainya kembali dan mendorongnya perlahan dan ternyata pesawat ini merespon. Lama-kelamaan posisi pesawat ini mendatar dan penerbangan kembali normal.
muncul kembali beberapa pesan di komputer utama pesawat ini yang mengatakan terjadi banyak masalah. Kapten pada saat itu tidak tahu apa yang terjadi, hanya saja ia meyakini bahwa komputer utama di pesawat ini telah rusak. Second officer langsung memberikan pengumuman kepada seluruh penumpang agar penumpang dan kru tetap berada di kursinya masing-masing dan menggunakan safety belt. Kesaksian dari para penumpang menyebutkan saat setelah terjadinya G-force, situasi kabin penumpang sangat kacau karena banyak penumpang yang sangat panik, penumpang berteriak, dan pada saat itu banyak juga penumpang yang terluka dan masker oksigen secara tiba-tiba turun. Beberapa pesan muncul kembali di komputer utama pesawat ini dan bunyi peringatan stall kembali terdengar, dan lagi-lagi untuk kedua kalinya pesawat ini mengalami G-force. Hidung pesawat kembali turun dan pesawat ini turun dengan sangat cepat. Saat itu dari kesaksian kapten diketahui bahwa ia tidak bisa melihat apapun selain samudra dan ia tidak bisa mendengar apapun selain deru mesin pesawat yang sangat kencang. Pesawat ini mengalami stall. Upaya keras dilakukan oleh kapten untuk mengendalikan pesawat. Setelah pesawat ini dapat dikendalikan dan kapten mengetahui bahwa penerbangannya telah normal kembali, kapten langsung memberikan pengumuman kepada seluruh penumpang bahwa kru penerbangan sedang memiliki masalah dengan kontrol pesawat. Kemudian ia juga menyampaikan kepada seluruh penumpang agar tetap di kursinya masing-masing dan mengencangkan safety belt karena mungkin saja hal ini bisa terjadi di detik-detik berikutnya. Dalam kondisi ini, kapten sangat bingung. Semua input yang ia masukkan ke sistem komputer utama pesawat tidak bisa menghentikan stall. Sesaat setelahnya, first officer masuk ke kokpit dan kemudian menggantikan posisi second officer. Second officer kemudian duduk di belakang kapten. Nah, di saat itulah ketiga pilot tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, hanya saja mereka merasa aneh dengan penerbangan ini. First officer kemudian mengatakan kepada kapten, apakah kita harus melakukan pendaratan darurat? Dan kapten menjawab, itu adalah hal yang terbaik saat ini karena mungkin saja pesawat ini tidak bisa mendarat di Perth. Kemudian second officer langsung menginformasikan bahwa pesawat ini letaknya dekat dengan Lermont dan runway-nya cukup untuk pendaratan sebuah A330. Lermont ini sendiri adalah sebuah bandar udara sipil yang berlokasi di Pangkalan Angkatan Udara Australia. First officer kemudian melaporkan kondisi darurat kepada petugas ATC. Mayday, 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 Qantas Airways 72 akan melakukan pendaratan darurat di Lermont. Setelah mendapatkan informasi dari kru Qantas 72, petugas ATC langsung mengizinkan pesawat ini untuk melakukan pendaratan darurat di Lermont. Khawatir dengan kondisi penumpang, maka kapten memberikan pengumuman bahwa mereka akan melakukan pendaratan darurat di Lermont dan seluruh tim evakuasi juga medis sudah bersiap ketika pesawat ini akan mendarat. Kapten juga menanyakan keterangan dari kru kabin mengenai kondisi penumpang dan kru kabin melaporkan bahwa banyak penumpang yang mengalami patah tulang, luka robek, dan juga pendarahan. Kita kembali ke ruang kokpit. Saat itu kapten melakukan briefing approach dan pesawat semakin dekat dan kapten saat itu juga membutuhkan approach ke Lermont. Namun ternyata dari laporan second officer diketahui bahwa komputer tidak bisa memberikan data apapun. Akhirnya kapten memutuskan untuk melakukan visual approach. Kemudian muncul lagi laporan dari first officer yang mengatakan bahwa spoiler, auto brake, dan juga komputer tidak berfungsi. Pilot tidak mengetahui sistem mana yang masih bisa diandalkan. Ketiga pilot ini kebingungan, namun kapten mengatakan pada saat itu meskipun mereka tidak mengetahui sistem mana yang masih bisa diandalkan, namun mereka masih beruntung karena mesin pesawat masih berfungsi. Qantas Airways 72 mulai final descent ke Lermont, namun ternyata peringatan stall dan overspeed kembali terdengar dan tidak ada prosedur dalam manual operasi untuk apa yang sedang mereka hadapi. Flaps 2 diatur dan di ketinggian 11.000 kaki, kapten kemudian berusaha untuk melakukan control check. Ia berusaha untuk memastikan agar pesawat ini masih normal atau masih dalam keadaan baik. Kapten melakukan beberapa putaran dan membelokkan pesawat ini ke kiri dan juga ke kanan dan ia menyebutkan bahwa pesawat ini masih cukup baik. Namun ternyata peringatan stall kembali terdengar di ruang kokpit. Ketegangan kru meningkat saat membawa A330 yang lumpuh untuk mendarat darurat karena jika sesuatu terjadi saat pesawat ini
dekat dengan tanah, maka mereka tidak akan bertahan. Di saat genting, akhirnya Kapten mengambil keputusan untuk melakukan sebuah manuver yang biasa ia lakukan pada saat ia masih menjadi pilot pesawat tempur. Ia menyadari bahwa pesawat ini sudah tidak lagi memiliki ketinggian dan kecepatan yang normal untuk melakukan pendaratan, tapi ia masih memiliki kesempatan dengan melakukan sebuah manuver yang sangat cepat sehingga bila terjadi sebuah masalah dalam penerbangan ini, Kapten masih bisa memperbaikinya. Roda pendaratan diturunkan, flaps 3 diatur. Namun saat itu situasi belum tenang karena ketiga pilot tidak dapat mengetahui secara pasti apakah pesawat ini akan berhenti tepat waktu di runway. Dan akhirnya untuk pertama kalinya roda pendaratan menyentuh runway, remnya bekerja dan pilot mampu memperlambat pesawat. Pesawat ini akhirnya bisa berhenti di runway Lermont. Tim evakuasi yang sudah bersiap di samping runway segera menuju ke pesawat yang baru saja melakukan pendaratan darurat. Pintu pesawat segera dibuka dan tim evakuasi masuk untuk segera mengevakuasi seluruh penumpang. Mengutip dari Air Crash Investigation, ketika Kapten dimintai keterangan, ia menyebutkan di saat itulah hatinya hancur saat melihat seluruh penumpang dievakuasi dalam kondisi luka-luka. Kemudian ia juga melihat kondisi sebagian kabin yang telah rusak. Ia mengetahui sebanyak 119 orang dinyatakan terluka. Namun yang paling penting dari insiden ini adalah seluruh penumpang dinyatakan selamat. Kita beralih ke investigasi. Beberapa saat setelah pendaratan darurat, tim penyidik ATSB segera menuju ke Lermont untuk melakukan penyelidikan. Hal pertama yang mereka lakukan adalah masuk ke kabin penumpang dan melihat kondisi kabin penumpang yang sebagiannya telah rusak. Saat itu ATSB khawatir karena setidaknya ada sekitar 600 A330 yang beroperasi di seluruh dunia dan insiden ini bisa saja terjadi pada Airbus A330 lain yang sedang beroperasi. Tim penyidik mulai menyelidiki beberapa hal, diantaranya adalah sistem elevator yang terlihat aneh. Mereka melakukan uji coba tapi ternyata tidak terbukti adanya keanehan dan kerusakan pada elevator pesawat. Tim penyidik kemudian mendownload data dari black box. Sambil menunggu datanya di-download, kemudian tim penyidik ini memintai keterangan dari Kapten pesawat Qantas 72. ATSB memuji sang Kapten karena ia berhasil melakukan pendaratan darurat dan seluruh penumpang selamat. ATSB kemudian memintai keterangan dari Kapten dan Kapten memberitahukan bahwa pesawat ini mengalami stall dan juga hidung pesawat ini menukik. Kapten cukup baik memberikan keterangan menurut ATSB, tapi dari keterangan Kapten ini, tim penyidik tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan Qantas 72. Kapten kemudian memberikan laporan pasca penerbangan kepada tim penyidik dari ATSB. Di sanalah kemudian mereka mulai menyelidiki laporan tersebut dan ternyata mereka menemukan hal-hal atau fakta-fakta lain dari insiden ini. Setelah laporan pasca penerbangan Airbus A330 ini diperiksa dan semua kesalahan sistem ini ternyata muncul dan terhubung pada ADIRU atau ADIRU 1. ADIRU atau ADIRU ini sendiri adalah Air Data Inertial Reference Unit yang menyampaikan informasi penting kepada komputer penerbangan yang selanjutnya akan disampaikan kepada pilot seperti airspeed, AOA atau altitude. ADIRU 1 dan FDR kemudian diteliti dan diperiksa dan disanalah tim penyidik mendapatkan data yang aneh karena ternyata menurut AOA atau Angle of Attack, hidung pesawat ini sempat naik 50 derajat kemudian kembali ke posisi normal dan setelah itu turun lagi 50 derajat. Penyelidik kemudian memeriksa kembali data dari FDR, kali ini data dari elevator, dan data ini menyebutkan bahwa hidung pesawat turun 10 derajat. Nah, hal ini sesuai dengan keterangan yang disebutkan oleh Kapten. Tim penyidik khawatir data AOA ini salah. Tapi apa yang menyebabkan kesalahan itu? Maka tim penyidik melakukan serangkaian percobaan dan juga penelitian namun tidak menemukan jawaban. Hingga akhirnya tim penyidik ini mencoba untuk menyelidiki apakah mungkin ada faktor dari luar pesawat yang membuat akhirnya beberapa sistem dari pesawat ini mengalami kerusakan. Saat tim penyidik sedang melakukan investigasi terhadap insiden yang dialami oleh Qantas Airways 72, di saat itulah penyidik mengetahui setidaknya pesawat Airbus A330 ini telah mengalami
kerusakan yang sama sebanyak 3 kali. Setelah melakukan pemeriksaan pada sistem pesawat, tim penyidik tidak menemukan penyebab terganggunya Ediru dari sistem pesawat itu sendiri. Maka kemudian tim penyidik mencoba penelitian lain yang mungkin saja mengganggu Ediru dari sistem di luar sistem pesawat, seperti frekuensi radio. Uji terbang dilakukan oleh tim penyidik dengan menggunakan Airbus A330 dengan rute yang sama dan mereka menggunakan sinyal handphone di dalam penerbangan itu, tapi ternyata frekuensi tidak terbukti mengganggu sistem Ediru. Sampai saat itu tim penyidik tidak dapat mengetahui akar masalah dari insiden Qantas Airways 72, tapi mereka mengerti rangkaian peristiwa yang terjadi. Hal ini dimulai dengan data yang buruk dan kerusakan misterius yang menyebabkan kesalahan data yang dikirim ke sistem lain yang dianggap berbahaya oleh sistem komputer dari Airbus A330. Maka setelah itu perlindungan otomatis dimulai dengan membuat hidung pesawat turun 10 derajat. Beruntung karena kehebatan dan pengalaman dari Kapten, insiden ini tidak berakhir menjadi accident. Bahkan Kapten sempat menyebutkan bahwa sistem otomatis pesawat telah mengecewakan pilot dan melukai 1/3 isi pesawat. Tapi satu hal yang pasti, human factor dapat menyelamatkan penerbangan ini. Meskipun penyidik tidak cukup menemukan banyak penjelasan, tapi mereka menemukan penjelasan untuk mengurangi resiko ini terjadi lagi pada Airbus A330 yang lain. ATSB bahkan membantu engineer Airbus untuk membuat perubahan pada software Airbus. Itulah informasi mengenai sejarah penerbangan Qantas Airways 72 dari channel Tamara Delf. Semoga bermanfaat. Hai Delvers, sebelum aku bacain komen, aku mau sedikit ngobrol dulu deh sama kalian. Aku sempat baca nih di beberapa komen YouTube dan aku nemuin ada request lagi yang ternyata diulang seperti Garuda Indonesia 152, Titanic dan beberapa lainnya. Jadi sebelum request mendingan kalian lihat dulu, cek dulu di list video YouTube aku. Nah, baru kalian request video yang lain ya, biar gak double-double kan sayang. Nah, sekarang aku bakal bacain komen ya. Yang pertama adalah dari Yanerita Yogyati Ningsih. Baru tahu kalau ternyata masing-masing produsen pesawat ada aturan-aturan yang harus diketahui oleh sang pilot dan juga tekanan oleh pihak maskapai. Kasian ya kerja seorang pilot dalam keadaan darurat, tidak ada kata senior dan junior, keselamatan yang utama. Makanya aku juga salut sama semua pilot di dunia. Kemudian yang kedua adalah dari Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Delvers Demak. Halo Demak. Aku hanya mengingatkan Kak Tamara jangan terlalu capek, soalnya Kak Tamara habis vaksin. Dan jangan lupa makan dan jangan telat makan. Udah itu aja Kak, semoga dibacain, amin. Terima kasih banyak Rizal, kamu perhatian sekali. Pasti kamu pernah lihat atau ikut live Instagram aku ya. Terima kasih banyak ya, dan terima kasih juga untuk support yang lain. Dan yang terakhir adalah dari Asep Nur Revansyah. Kak, aku Revan, aku suka banget sama video kakak dan aku juga udah ikutin channel kakak lama banget. Aku mewakili semua Delvers supaya video kakak tayang teratur lagi kayak dulu, 1 minggu 3 kali, semoga dibacain. Jadi sebenarnya kita tetap mengusahakan agar seminggu 3 kali, tapi karena banyak tim yang WFH gantian kerjanya, jadi agak sedikit tersendat. Tapi kita bakal terus mengusahakan biar seminggu 3 kali ya kan, betul? Oke, terima kasih kalian udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dinyalain lonceng notifikasinya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.